أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wijayanto, my name is Wijayanto, akan melanjutkan tadarus yang udah keberapa, cuma sekarang adalah tanggal 9 Ramadan 1446 Hijriah yang bertepatan hari Minggu tanggal 9 Maret tahun 2025. Today is Sunday 9 March 2025. We will to continue discussion or tadarus about the Holy Quran. Kita akan lanjutkan membahas Al-Quran yang telah saya ketahui, yang telah saya kuasai. Jadi yang saya kuasai saja. We will to discuss about Al-Quran that was I have to understand about it. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ini dasarnya surat Al-Iqra, bahwa
untuk yang mengingatkan kita, bacalah. Jadi bacalah, please read, please learn, please understand. Bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Baik to set, baik to set, yes. Dengan menyebut baik to set gitu, baik to say, baik to tell, not. Dengan menyebut nama Tuhanmu, name of your God, yang maha menciptakan, that was created to all for makrokosmos and mikrokosmos, termasuk kita, included we as a human. Yang menciptakan apa ini yang diterangkan di sini? Ada yang diterangkan yang menciptakan manusia. Jadi yang dibahas di sini adalah manusianya. Allah menciptakan manusia. This is to concern to the human created, gitu. Yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah, from the segumpal from the blood united, ya, blood united, bisa jadi persatuan darah, yang ya persatuan darah, segumpal darah, blood united, segumpal, asalnya dari satu sel darah, yaitu sel spermatozoon dan sel ovum. Sel spermatozoon from father and ovum from mother, united to be segumpal darah, to be blood united. Kemudian segumpal darah ini berkembang menurut ilmu sitologi menjadi morula, blastula, dan gastrula. Kemudian terbentuklah zigot, yaitu sudah terbentuk bentuk manusia yang kecil, Tadinya dari sperma yang ukuran mikron, tidak terlihat mata, menjadi manusia kecil di dalam rahim wanita. Nah, ini para ahli sudah menjelaskan segumpal zigot ini usianya terbentuk sekitar 40 hari. Pada saat usia 40 hari inilah konon katanya, saya ini baru dengar tapi nggak meneliti sendiri, maka saya katakan konon katanya ini ditiupkan rohnya ke dalam zigot, itu sudah ditiupkan. Maka hukumnya haram menggugurkan kandungan karena sama dengan membunuh manusia bayi. Kemudian 9 bulan kemudian hamil tua, lahirlah manusia ke alam dunia. Ada yang 7 bulan itu kan hamil muda, kelahiran muda, usia muda. Manusia kemudian diperintah oleh Allah, Iqra, bacalah, belajar, suruh belajar untuk meningkatkan ilmu pengetahuan agar hidupnya selalu mudah, bahagia. Ingat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra warbakal akram, bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha mulia. What is the translate of maha mulia? Wah, ini
harus cari ini ya, aduh nggak apa kalau Mulia itu bahasa Inggrisnya ya. Nanti kita cari ya. Coba di search di translate Google search Maha Mulia itu apa. Please search to the Google Translate what is Maha Mulia. Tugas bagi Anda untuk belajar juga bahasa Inggris, bahasa internasional. Maha Mulia. Iqra wa akram alladzi alamal bil kolam, yaitu yang mengajari manusia dengan baca tulis ya, coret-coret. Ini fungsinya kenapa? Karena daya otak manusia itu tidak mampu merekam semuanya, makanya rekaman itu harus dipindahkan dalam bentuk coret-coret, tulisan-tulisan. Nanti ditelaah lagi, dibaca, dikembangkan lagi tulisan, dikoreksi lagi, diuji lagi tentang apa yang dipikirkan. Then to by write to the hard copy, we can learn again and again, because if we only save in the brain memory, our memory is not strong to keep in the memory. But coret or write in the hard copy, we can read again and again and learn again and again. We can develop it, we can reset, we can discovery a new knowledge, a new technology, then develop it to be teknologi yang sempurna, yang membantu kita, membuat hidup kita menjadi mudah gitu. Iqra warqal alamal insana ma lam ya'lam. Ya, ini yang saya tekankan, bahwa Allah lah yang mengajari manusia itu dari apa-apa yang tidak dimengertinya. Jadi saya bukan mengajari Anda, bukan menggurui Anda, bukan sok keminter, bukan. Jadi saya hanya menyampaikan saja yang apa saya ketahui. So I'm not your teacher, but our teacher is Allah. I'm only to share about my knowledge to you, about my knowledge, or I have understand about this knowledge, then I share to you. Gitu. Jadi saya tidak menggurui, tidak mengajari ya. Sebenarnya saya ingin membahas tentang sholat, tapi suasananya ingin membuat peragaan belum saya siapkan. Jadi sholat itu nanti kita bahas. Sholat inna sholata tanha anil fahsa'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu dalam Al-Quran juga. Ini ditekankan di dalam surat Al-Baqarah. Setelah kita beriman kepada yang gaib, kita adalah harus mendirikan sholat. Yaitu ciri-ciri orang tertawa adalah percaya kepada yang gaib, mendirikan sholat. Kemudian juga ini yang dua ya, sholat. Nanti silakan baca lagi ya. Lebih baik membaca biar tahu jelas sumber ilmu pengetahuannya, Al-Quran. Oh iya gitu. Daripada ini kalau pembahasan begini itu hanya sebagai ini aja, penolong, pembantu untuk memotivasi Anda lebih banyak belajar, banyak membaca, mengkaji gitu tulisan-tulisan. Nah, dari situ Anda akan menjadi cerdas, banyak ilmu, banyak pengetahuan gitu.
kebanyakan orang-orang cerdas, orang-orang pintar, orang-orang itu karena banyak membaca, menulis, membuat tulisan-tulisan kayak orang-orang ini apa ilmu-ilmu kedokteran itu dia pengalaman catat ditelaah dikaji. Nah itu membaca dan menulis itu penting di dalam mencari ilmu pengetahuan, menambah ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan itu paling utama ya, ilmu. So the knowledge is very very important in our life. Makanya Nabi Sulaiman kata Allah berfirman, "Fafahamnaha Sulaiman wa kulan ataina hukman wal ilma." Nah ini telah aku berikan kepada Nabi Sulaiman fafahamnaha Sulaiman wa kulan ataina hukman, dan aku kasih ilmu pengetahuan tentang hukman wal ilma, dan ilmu. Nah, ilmu semuanya dikuasai oleh Nabi Sulaiman, diberikan. Akhirnya Nabi Sulaiman menjadi orang yang paling banyak ilmunya, disegani oleh tidak hanya oleh manusia ya, tapi juga disegani oleh makhluk gaib seperti jin, bangsa jin. Dia bisa memimpin bangsa jin juga. Dia punya pasukan jin. Karena Nabi Sulaiman punya ilmu. Ya, bahkan burung-burung, bahkan tahu bahasa burung, bahasa tumbuhan. Nabi Sulaiman tahu. Bahkan Nabi Daud itu ayahnya Nabi Sulaiman. Fahamna Sulaiman atana hukman wal ilma ma'a Dawuda jibala. Dan kami beri kekuasaan kepada Daud untuk menggerakkan gunung-gunung tuh, coba. Dahsyatnya itu ilmu. Nabi Daud saja bisa menggerakkan gunung-gunung, digerakkan. Itu bagaimana pentingnya ilmu. Kalau Allah sudah berkehendak memberi seseorang ilmu, maka dahsyatlah manusia itu menjadi orang yang sangat hebat gitu. So if Allah to give the science to the human is to be apa hebat, amazing, hebat, amazing. Dia to be amazing, hebat, bisa apa saja, bisa terbang ke luar angkasa, hebat, bisa bernyanyi yang indah, hebat, bisa melukis sesuatu yang hebat, indah, bisa apa saja itu, amazing. Manusia jadi amazing, menjadi hebat, Oke, saya untuk sementara saya akhiri dulu. Yang penting bagi saya adalah ini juga belajar menyampaikan apa yang saya ketahui dengan lisan, tidak hanya dengan tulisan, karena penting juga ya menyampaikan sesuatu dengan lisan, karena untuk menjaga atau untuk mempertahankan agar fungsi otak, memori saya, fungsi bicara, fungsi gerak juga, fungsi gaya gitu. Para orator tuh hebat-hebat juga kan belajar loh ya, jangan dikira tiba-tiba wah jadi hebat tuh. Kayak siapa itu Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher, itu latihannya menjadi orator hebat, tuh latihannya luar biasa, dia rajin berlatih di depan cermin loh ya. Jangan dikira tiba-tiba jadi hebat, enggak. Dia juga belajar menyampaikan pendapat, belajar menyusun kata-kata, itu perlu belajar, tidak bisa serta-merta tiba-tiba bisa, itu enggak. Itu melalui proses belajar. Oke lah, baik. For to be amazing,
You have to learn and studying, learn and learn, training and training, so you will to be amazing human. Terima kasih telah memperhatikan video yang saya buat. Semoga bermanfaat bagi Anda untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan terutama untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa itu penting untuk mencapai hidup yang bahagia di dunia sampai akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.